Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajinan tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat. Supaya mendapatkan tekstil, kita memerlukan proses. Bagaimana prosesnya? Kita mulai dari pemilihan serat yang akan kita ambil, lalu diproses menjadi benang, kemudian diproses kembali menjadi bahan atau kain. Tekstil juga dapat disebut sebagai material lembaran yang bersifat fleksibel, terbuat dari benang hasil pemintalan. Fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama, sebagai fungsi penghias. Kerajinan yang sengaja dibuat yang memiliki kegunaan untuk hiasan semata. Nah, contohnya adalah hiasan dinding ini. Jadi kain batik sengaja dibingkai untuk menjadi hiasan rumah. Kemudian, sebagai fungsi benda pakai, ialah kerajinan yang memiliki tujuan untuk sebuah produk dapat digunakan sehari-hari. Contohnya banyak ya. Nah, bisa kalian lihat contohnya adalah baju batik ini. Selanjutnya, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis, berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Nah, contohnya ini ya, jika kalian kembali, kalian akan melihat setiap pohon atau benda-benda yang dililiti oleh kain. Nah, ini adalah fungsinya sebagai kelengkapan ritual. Fungsi terakhir, yaitu sebagai fungsi simbolik, berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, contohnya adalah kain ulos. Kain ulos ini dipakai sebagai simbol pada saat acara adat, baik pernikahan maupun apapun. Selanjutnya, pengelompokan bahan tekstil menurut jenisnya. Pertama, berdasarkan jenis warna atau motifnya. Contohnya putih, berwarna atau bermotif. Dua, berdasarkan jenis konstruksinya. Contohnya tenun, rajut, renda. Yang ketiga, berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Contohnya serat stapel, serat filamen, benang, kain. Yang keempat, berdasarkan jenis bahannya. Contohnya serat alam, serat sintetis, atau serat campuran. Selanjutnya, sifat dari bahan tekstil. Dakron, polister, dan nilon. Bahannya tahan panas, tidak mudah kusut, kuat, cepat kering jika dicuci. Nah, kalian bisa lihat ya, gambar paling atas adalah gambar tekstil dakron, bawahnya lagi tekstil polister, dan yang paling bawah merupakan contoh dari bahan tekstil nilon. Selanjutnya, ada bahan brokat, lame, dan songket. Sifatnya kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, tidak tahan panas. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Paling atas adalah kain brokat, yang tengah bawahnya tekstil lame, dan paling bawah adalah contoh gambar tekstil songket. Selanjutnya ada rayon. Sifatnya memiliki warna yang beragam, harganya murah, tahan panas, tetapi jika melalui pemanasan yang lama, warnanya akan berubah menjadi kuning. Nah, ini contoh gambar dari tekstil rayon. Selanjutnya ada polimer sintesis. Sifatnya kuat, tahan gesekan, dan cepat kering jika dicuci. Nah, jika kalian pengen tahu, ini contoh gambar dari tekstil polimer sintesis. Selanjutnya, proses produksi kerajinan tekstil. Di antaranya adalah tapestri. Tapestri ialah suatu karya dengan proses penenunan yang menggunakan dua buah benang saling bersilang, dari benang berwarna dan tidak berwarna. Nah, ini contoh dari kerajinan tapestri. Alat pembuatan hiasan tapestri. Yang pertama, kayu spandram.
Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini jadi adalah seperti bingkai. Nanti bingkai tersebut diberi paku untuk mengaitkan beberapa benang yang dipakai. Yang kedua, batang kayu. Nah, batang kayu ini berfungsi sebagai untuk menganyam benang, ya. Jadi seperti sumpit benang bentuk kayunya. Butuh dua. Yang pertama untuk benang lungsi, yang lainnya adalah untuk benang pakannya. Nah, yang ketiga alatnya gunting. Untuk kalian tahu ya, gunting seperti apa, tidak perlu diberi contoh. Yang keempat adalah sisir. Nah, ini contoh gambarnya, digunakan untuk merapatkan benang-benang yang sudah ditenun sampai mendapatkan kerapatan yang baik. Oke, jenis yang kedua adalah batik. Kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam. Nah, ini contoh kainnya. Lalu ada sulam, yaitu kegiatan menghias di atas kain atau bahan sejenisnya yang menggunakan kain dan benang. Nah, ini contoh karya sulam. Selanjutnya ada jahit aplikasi, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Nah, ini contohnya ya. Jadi beda motif tapi digabungkan dalam satu karya. Tahapan pada proyek pembuatan kerajinan bahan tekstil. Ada dua tahapan, yaitu perencanaan awal dan pelaksanaan pembuatan kerajinan dari bahan tekstil. Nah, dalam perencanaan awal dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat desain. Dan terakhir, menentukan alat dan bahan. Nah, setelah semua ini sudah terlaksana, barulah mulai tahap kedua, yaitu pelaksanaan pembuatan kerajinan dari bahan tekstil itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke teknik pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama teknik tenun, kedua teknik pewarnaan, ketiga teknik membentuk kerajinan tekstil, dan yang keempat adalah teknik dekorasi. Nah, yang pertama ya, teknik tenun. Teknik tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lungsi dan pakan secara bergantian. Teknik pembuatan kain masih tergolong kerajinan karena mengandalkan keterampilan tangan. Ya, pada teknik tenun ada dua jenis, yaitu dengan menggunakan benang lungsi putus yang akan menghasilkan kain panjang atau selendang, dan dengan benang lungsi tidak terputus untuk menghasilkan sarung atau bentuk tabung. Proses teknik tenun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyiapkan benang lungsin yang panjangnya sama dengan panjang kain yang diinginkan. Yang kedua, memasang benang lungsin pada cucukan. Yang ketiga, menyiapkan benang pakan. Yang keempat, penenunan dilakukan dengan memasukkan benang pakan ke antara benang-benang lungsin. Yang kedua, menuju kepada teknik pewarnaan. Pada umumnya, teknik pewarnaan kain tradisional di Indonesia memanfaatkan proses celup dengan rintang warna, seperti teknik batik. Oke, jadi ada dua teknik pewarnaan ya. Yang pertama, teknik pewarnaan ikat celup. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, teknik ikat celup menempatkan benang pakan atau lungsin pada pelengkan. Yang kedua, menggambarkan pola motif pada benang yang sudah terpasang pada pelengkan. Yang ketiga, mengikat bagian benang sesuai dengan motif yang diinginkan. Ikatan yang kuat, tebal, dan rapi akan dapat menghalangi warna dengan baik. Yang keempat, benang yang sudah diikat dicelup dengan warna-warna sesuai dengan rancangan. Pewarnaan dilakukan mulai dari warna yang paling tua ke warna yang paling muda. Nah, setelah pewarnaan pertama, warna kedua diperoleh dengan melepaskan ikatan pada bagian yang sudah ingin diwarnai, ya. Dan itu proses seterusnya sampai semuanya menjadi berwarna. Yang kedua,
Teknik pewarnaan yang kedua ya, kita akan menemukan teknik pewarnaan batik. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa motif batik pada kain polos. Kedua, menyiapkan alat dan bahan seperti malam, canting, kompor batik, dan zat warna alam. Yang ketiga, memanaskan malam pada kompor batik sampai 60 derajat Celcius. Dengan menggunakan canting atau cap aluminium, malam tersebut nanti diambil, lalu ditaruh ke atas kain untuk menutup pola motif pada kain. Yang keempat, menentukan warna celup. Yang kelima, mencelup kain batik sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Dan yang keenam adalah melorot atau melepaskan malam. Jadi malam yang sudah dibentuk tadi akan luruh ya. Jadi malamnya nanti berbentuk cairan lagi ya, dengan cara merebus kain pada air mendidih. Lalu dibilas dan diangin-anginkan. Yang ketiga, teknik membentuk kerajinan tekstil. Pembentukan kerajinan tekstil dilakukan dengan memotong dan menyambung bahan. Yang pertama, pemotongan diawali dengan penggambaran pola sesuai dengan bentuk dan ukuran produk kerajinan tekstil yang dirancang. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gunting khusus kain untuk kemudian pemotongan dan menghasilkan potongan yang rapi. Yang kedua, penyambungan bahan dapat dilakukan dengan teknik jahit manual, teknik jahit dengan menggunakan mesin jahit, dan penggunaan lem. Teknik penempelan dengan lem hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu saja. Misalnya, penempelan aksesoris dengan syarat kain atau bahan tekstil cukup tebal atau rapat dan lem cukup kental sehingga lem tidak menembus ke kain. Yang keempat, teknik dekorasi. Teknik dekorasi tekstil adalah teknik menghias tekstil dengan cara memberikan motif atau hiasan pada tekstil. Nah, ada beberapa teknik dekorasinya. Ya, yang pertama, teknik sulam. Teknik sulam adalah seni membuat hiasan motif dengan memadukan dekorasi sulaman pada kain dengan alat jarum dan benang. Dekorasi bersulam pada kain tenun diantaranya dengan menambahkan benang emas dan manik-manik kaca. Selain benang, hiasan untuk sulaman dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Sulaman dilakukan dengan menjahitkan benang sulaman atau benang emas pada kain dasar yang sudah dipola. Yang kedua, ada teknik bordir, yaitu teknik sulam yang dikerjakan dengan bantuan mesin jahit modifikasi. Proses sulam atau bordir adalah sebagai berikut. Menyiapkan kain yang akan disulam atau dibordir. Yang kedua, menentukan pola sulam atau bordir, atau motif atau ragam hias. Yang ketiga, menjiplak pada kertas minyak dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Yang keempat, menjiplak ke atas kain dengan menggunakan kertas karbon. Yang kelima, menyiapkan kain pada gelang ram atau pemindangan dengan meregangkan kain sampai ke ketegangan maksimum. Yang keenam, kain siap untuk disulam atau dikerjakan dengan teknik bordir. Baiklah, sekian materi hari ini mengenai kerajinan tekstil. Semoga kalian mengerti apa yang sudah disajikan pada video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar.